Lantas bagaimana caranya kita untuk meningkatkan kemampuan kita dalam mengatasi rintangan dan kesulitan? Nah, di dalam buku ini penulisnya menyebutkan beberapa langkah-langkah yang bisa diambil untuk seseorang meningkatkan adversity quotient-nya. Ada dua kemampuan penting, kata penulisnya, yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah lead. Lead itu singkatan dari listen, explore, analyze, and do. Kemampuan yang kedua adalah bagaimana kita menggunakan stopper. Apa sih stoppers itu? Stoppers itu adalah kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan untuk mendisrupt atau mengganggu ketika pikiran-pikiran yang negatif tadi muncul, teman-teman. Jadi kita akan coba bahas satu-satu apa yang dimaksud dengan lead dan stoppersnya. Kita akan bahas langkah pertama dari lead, yaitu listen, atau mendengarkan respon dan suara dalam diri kita saat kesulitan sedang terjadi. Pada saat kesulitan datang, cobalah untuk mencermati perasaan, pikiran, dan tindakan kita. Dalam tahapan ini, kita mengamati respon yang kita lakukan saat menghadapi kesulitan dan melakukan evaluasi terhadapnya. Apakah kita melihat diri kita memiliki kendali atas masalah yang kita hadapi? Atau kita merasa kita tidak memiliki kendali? Apakah kita melepaskan tanggung jawab atau mengambil tanggung jawab terhadap masalah tersebut? Apakah kita membatasi gangguan yang disebabkan oleh rintangan tersebut atau membesar-besarkannya? Dan apakah kita melihatnya sebagai situasi yang permanen ataukah kita melihatnya sebagai situasi yang sementara yang akan bisa kita atasi ketika kita sudah berhasil mengembangkan kemampuan kita? Langkah yang kedua adalah melakukan eksplorasi, menggali penyebab masalah dan mengambil tanggung jawab. Setelah itu kita perlu menggali lebih dalam asal penyebab masalah ini. Apakah 100% karena kita ataukah ada kontribusi dari orang lain? Ambillah tanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan pribadi kita ataupun kemampuan kita untuk bekerja sama serta berkolaborasi dengan orang lain. Salah satu contoh bahasa yang bagus sekali dalam mengambil tanggung jawab, walaupun penyebab masalahnya bukan dari diri dia, adalah salah satu ungkapan yang rasanya mungkin cukup familiar dengan kita. Kalau kita terlahir sebagai orang miskin, itu bukan salah kita. Tapi, kalau nanti kita meninggal sebagai orang miskin, itu adalah tanggung jawab kita. Nah, ungkapan tersebut menunjukkan bahwa oke, itu mungkin bukan saya penyebab masalah tersebut. Tetapi menunjukkan bahwa orang tersebut mengambil tanggung jawab untuk memperbaiki kondisi keuangan dia. Langkah yang ketiga adalah melakukan analisa. Jadi kita perlu menganalisa dan mempertanyakan kembali pendapat atau pandangan yang bermain-main di dalam pikiran dan perasaan kita. Dalam tahap ini, kita melakukan analisa terhadap bukti atau fakta yang ada dan mempertanyakan apakah keyakinan negatif atau asumsi kita sejalan dengan bukti atau fakta yang ada. Apakah benar saya tidak memiliki kendali terhadap kondisi keuangan saya? Apakah benar saya tidak bisa melakukan sesuatu agar proposal skripsi saya bisa diterima? Apakah benar saya tidak bisa membuat penilaian kinerja saya menjadi lebih baik? Apakah benar saya tidak memiliki kendali terhadap kerugian bisnis yang saya alami? Apa iya kalau tidak punya uang berarti saya pribadi yang gagal? Apa iya kalau proposal skripsi saya ditolak berarti saya tidak pintar? Apa iya kalau penilaian kinerja saya rendah, saya tidak memiliki peluang untuk sukses di pekerjaan ini? Apa iya kalau saya mengalami kerugian, berarti saya tidak bisa menjadi pengusaha yang sukses? Kemudian kita perlu juga bertanya, apa yang bisa saya lakukan ya
supaya kondisi keuangan saya membaik? Apa ya yang bisa saya lakukan agar revisi proposal ini bisa diterima oleh pembimbing saya? Apa ya yang bisa saya lakukan supaya kinerja saya meningkat dan target bisa tercapai? Kemampuan apa ya yang bisa saya kembangkan agar bisa meminimalisasi risiko dan bisnis saya sehingga bisnis saya bisa tumbuh dengan baik? Mengendalikan perasaan dan mengendalikan pikiran yang bermain-main di kepala kita saat menghadapi rintangan dan kesulitan tentu saja tidak mudah. Kita mudah sekali untuk terjebak dalam overthinking, melebih-lebihkan. Karena itu kita butuh teknik stopper. Teknik stopper adalah teknik yang kita pakai pada saat kita mau memberhentikan pikiran-pikiran negatif yang ada di kepala kita. Macam-macam teknik yang bisa teman-teman lakukan. Misalnya teman-teman kalau ada pikiran-pikiran negatif yang mengatakan saya nggak mampu nih, saya nggak kompeten ini. Daripada mikir seperti itu, mendingan teman-teman melakukan kegiatan-kegiatan yang teman-teman suka. Mungkin dengar musik atau menonton TV. Bisa juga teman-teman melakukan olahraga, teman-teman. Bisa juga ada satu langkah, teman saya seringkali menggunakan karet gelang. Gunanya buat apa? Jadi kalau ada pikiran negatif di dalam kepalanya, dia akan gunakan karet gelang itu untuk menjepretnya. Untuk, ini untuk mengatakan pada dirinya sendiri, stop, jangan mikirin hal yang seperti itu juga. Cara lainnya adalah menghabiskan waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kita sukai. Memancing, jalan-jalan. Bisa juga teman-teman melakukan kegiatan-kegiatan sosial dengan membantu orang lain. Ketika kita membantu orang lain, terutama yang sedang menghadapi kesulitan juga, kadang-kadang kita juga berpikir bahwa ada ya yang dia punya rintangan dan masalah yang lebih besar dari saya. Masa saya dengan masalah yang kecil seperti ini, saya begitu mudah untuk menyerah. Nah, mudah-mudahan teknik-teknik tadi bisa membantu teman-teman semua untuk bisa menjaga pikiran-pikiran yang ada di kepala kita supaya tidak overthinking. Jadi gunakan ya teknik stoppers ini. Setelah kita melakukan stoppers dan melakukan 3 langkah awal dari teknik lead, kita bisa mulai masuk ke teknik terakhir dari lead, yaitu do. Untuk do ini atau mengambil tindakan, gunakan metode corong. Apa sih metode corong itu? Yang pertama, daftarkan tindakan yang bisa dilakukan. Terus cari tindakan yang paling memberikan dampak besar. Kemudian jadwalkan dan jalankan tindakan yang sudah Anda pilih tersebut. Ini ada beberapa pertanyaan refleksi yang bisa kita lakukan untuk kita mengambil tindakan. Informasi apa lagi ya yang masih saya butuhkan untuk memperbaikinya? Dan bagaimana saya akan mendapatkan informasi tersebut? Apakah informasi itu untuk memperbaiki proposal skripsi saya? Apakah informasi itu untuk meningkatkan penilaian kinerja saya? Ataukah informasi yang saya butuhkan untuk meningkatkan bisnis saya? Apalagi ya yang bisa saya lakukan untuk memperbesar kendali saya terhadap rintangan ini? Bagaimana ya supaya saya bisa fokus pada masalah dan tidak menyebar pada aspek lainnya? Ada nggak yang bisa saya lakukan untuk mempercepat penyelesaian masalah? Mana di antara tindakan-tindakan tadi ya dari hasil jawaban kita yang paling memberikan impact besar kalau seandainya kita lakukan? Dan kemudian mana yang perlu kita lakukan terlebih dahulu, teman-teman? Di sini kita mulai melakukan prioritas. Kita memilih mana hal-hal yang perlu kita selesaikan lebih dulu sebagai prioritas kita. Kapan kita akan melakukan tindakan tersebut, di hari apa, dan jam berapa. Puncak gunung dan destinasi favorit kita tidak akan tercapai kalau seandainya kita tidak mengambil tindakan konkret. Kita perlu memesan tiket, membooking kamar, dan mulai melakukan perjalanan kita.
Demikian juga dengan rencana kita untuk meningkatkan kesehatan. Kesehatan kita tidak akan membaik kalau kita hanya membuat rencana. Kita perlu mengeksekusinya. Kita perlu mengambil tindakan untuk mulai berolahraga dan disiplin dengan diet kita. Demikian juga dalam mengatasi rintangan atau kesulitan yang kita hadapi. Membuat list saja itu baru langkah awal. Langkah yang paling penting selanjutnya adalah bagaimana kita mengambil tindakan. Nah, jadi rasanya cukup clear ya teman-teman ya. Dari teknik lead ini mulai dari listen, cermati perilaku dan perasaan kita, explore, analisa, dan jangan lupa untuk take action di do-nya. Gunung-gunung yang tinggi melahirkan pendaki-pendaki yang hebat. Samudra-samudra dengan ombak yang besar melahirkan pelaut-pelaut yang handal. Mudah-mudahan rintangan dan kesulitan yang teman-teman hadapi itu akan membuat teman-teman menjadi lebih kuat dan lebih mampu lagi menjadi pribadi yang lebih baik. Nah teman-teman, mudah-mudahan buku ini bisa membantu teman-teman untuk mengatasi rintangan dan kesulitan yang teman-teman hadapi. Jadi silakan mencarinya, silakan berburu, silakan menikmati proses membacanya. Saya berharap mudah-mudahan teman-teman menemukan banyak ide-ide dan hal-hal yang bisa teman-teman terapkan dalam kehidupan teman-teman pada saat teman-teman menghadapi rintangan atau kesulitan. Dan kalau seandainya teman-teman mendapatkan ide-ide yang menarik, jangan lupa untuk share ya. Oke teman-teman, itu aja dulu. Selamat mencari buku ini dan selamat membaca. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.